setiap pagi menjadwalkan hal yang sama sehingga terciptalah mindset hidup saya untuk hobi saya. Itulah apapun itu, nggak hanya pesepeda ya. Kenapa quarter life crisis terjadi dikit di Indonesia? Karena kebanyakan remaja kita itu masih menggunakan gaya hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. Nah, dulu saya ketika hobi itu sebetulnya pelarian dari Kerjaan. betul kerjaan, bosen, terus sama hampa itu, terus pelarian. Tapi pelarian itu tujuan saya hobi yang jelas saya harus ikut menebarkan syariat. Yang saya ilmu yang saya dapat adalah saya udah lepas dari riba, udah riba dan dapat materi rabi. Jadi di dalam sepeda itu cuma ngobrolinnya kalau sama saya biasanya cuma dua, masalah riba atau masalah rabi atau menikah lagi. Ngobrolin cuma itu. Alhamdulillah makanya sering teman-teman yang di hobi manggil saya tat gitu loh. Padahal ya ora pantes gitu loh. Saya belum pantes aja. Tapi memang semua cowok itu ustaz dan semua cewek itu ustazah. Iya, kok bisa? Baca surat Ali Imran ayat 110. Woi. Bacanya apa, Mas? Kalau halamannya kalau nggak di sebelah atas di sebelah bawah. Bawah, bagian kiri. Enggak, kalau nggak atas bawah. Karena saya lihatnya pakai Handphone. Scroll ya. Terus menjawab pertanyaan Mas Rangga itu kenapa ya, memang karena memang belum ketemu visi hidup umat manusia itu diciptakan untuk apa. Jadi kalau sudah ketemu insya Allah itu bukan menjadi visinya mereka. Dan teman-teman ini kebanyakan kenapa itu bisa menjadi visi hidup yaitu ketika itu berkumpulnya sama orang yang sama, ngobrolnya sama orang yang sama, grupnya orang yang sama, setiap pagi menjadwalkan hal yang sama sehingga terciptalah mindset hidup saya untuk hobi saya. Itulah apapun itu, nggak hanya pesepeda ya, semuanya. Padahal hobi itu hanya bisa dijadikan sebagai alat kan? Betul. Alat untuk menyebarkan Islam. Iya benar-benar. Emang karena tadi kalau Mas Robi bilang bahwa semua orang itu ya pendakwah ya, dalam tanda petik ustadz itu adalah pendakwah itu kan, karena dakwah itu bukan hanya tugasnya ulama, kiai, tapi semua orang diwajibkan dengan berdakwah. Betul. Ali Imran 110 sama Ali Imran 104. Bisa biar pintar kayak kita, Iya. ikut ngaji. Biar ada ayat-ayatnya gitu loh. Iya, gitu. Biar ini ada faedahnya, nggak cuma ketawa-ketawa hahi. Soalnya ada orang yang komen kemarin. Komennya langsung ke saya. Gimana? Balikin 5 menit saya karena cuma dengerin kalian ketawa-ketawa doang katanya gitu. Oh gitu, berarti Iya. dia tidak bisa menangkap sisi edukatif dalam ketawa kita. Nah itu. Nada ketawa kita tuh rumus loh. Orangnya ada di belakang gue. Oh kelihatan. Kelihatan edukatif. Nah gitu ya. Ya jadi memang tadi hobi itu bisa jadi alat, bisnis itu jadi alat untuk apa? Untuk dakwah. Betul. Gitu. Jadi misalnya kita hobinya sepeda, oke, sepeda nggak apa-apa. Akhirnya bisa mengajak teman-teman sepeda yang masih terlibat dengan riba lah, diajak untuk hijrah. Yang terlibat dengan masalah belum rabi, nah diajak untuk ta'aruf gitu. Gitu ya Mas Fani ya. Betul. Berarti hobi itu boleh-boleh aja kan? Boleh, hukumnya mubah aja. Oh. Tahu hukum sekarang. Stop memang. Iya kan ada. Makanya rajin-rajin minum soda biar cerdas. Iya benar. Saya udah hampir sebulan kayaknya Oh, minum mau soda ya. minta ya? Iya. Ya bisa Numesnya dikirimin. unik ya. Ngobrol loh. Biasanya kan tiap kajian, kita kan satu kajian bareng nih setiap Kamis. Nah itu selalu bawa sholat. Sekarang kajiannya online. Jadi udah nggak ada lagi Yang ngaji sholat. itu istri, Mas. Yang kajian itu istri. Oh iya bener ya. Bukan kita. Beda, Mas. Gitu ya. Jadi tadi call to action-nya adalah call to action-nya ya. Oh iya. Closing. Kita tadi kalau saya nangkap dari Mas Fani, obrolan kita sama Mas Fani, ketika hampa dalam hidup, bahwa jawaban atau solusinya adalah Islam. Betul ya Mas Fani? Betul. Banyak anak muda juga ngalamin quarter life crisis. Wih, baru ngisi itu ya? Iya. Jadi banyak anak muda ngalamin
quarter life crisis, insecure itu gara-garanya dia nggak percaya sama dirinya sendiri bahwa dirinya bisa. Tapi terlalu mengandalkan diri sendiri itu juga nggak boleh dalam Islam. Kita tetap perlu sahabat, kita perlu mendekatkan diri dalam lingkungan taat. Itu perlu banget biar apa? Biar quarter life crisis itu nggak ada. Quarter life crisis itu banyak terjadi di negara barat karena mereka bertuhan tapi tidak pernah menerapkan aturan-aturan Tuhan itu buat kehidupannya. Sementara Islam, kenapa quarter life crisis terjadi dikit di Indonesia? Karena kebanyakan remaja kita itu masih mengimani adanya Tuhan. Yaitu walaupun nggak pernah sholat, masih maksiat gitu. Paling enggak mereka percaya adanya Tuhan. Dan biar tuntas quarter life crisis dan insecure-nya, kembalikan lagi aturan-aturan Tuhan itu diterapkan di kehidupan kita. Tapi saya ini kalau misalnya ngobrolin Mas Pane itu memang dakwah itu kan beda-beda ya. Ada orang yang dakwah di atas panggung, dakwah di atas mimbar. Tapi dari dakwah itu nggak mesti harus di atas panggung. Mas Pane ini dakwah bang sampai door to door. Iya betul. Ya, jadi ketika ini nah, itu ketika saya melihat kinerjanya presiden ini luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika ada anggotanya yang lagi futur, bukan cuman di WA, tapi langsung didatengin ke rumahnya. Dia ikut futur. Tak semprot. Tak semprot future. Itu ya Mas Pane ya. Jadi ketika ada salah satu anggotanya yang futur tuh dia langsung samperin ke rumahnya, luar biasa. Itu peran pemimpin tuh ya kayak gitu. Ketika rakyatnya butuh terhadap sosok seorang pemimpin untuk mengembalikan girohnya, pemimpin itu nggak direbut rakyat. Masya Allah, luar biasa. Memang kinerja presiden ini luar biasa. 2024 adalah setelah 2023. Jadi nggak cuman nyamperin yang futur, nyiapin acara-acara beliau sendiri, ini sendiri. Tapi berarti itu strukturalnya jelek. Bener itu. Aduh. Malah diturunin. Diomongin ya. Enggak, tapi sekarang insya Allah Mas Pane ini luar biasa. Tapi dari situ bisa dilihat orang itu tanggung jawab banget. Sampai akhirnya istrinya mengizinkan untuk nikah lagi kan. Karena pandangan betul. Dia udah bertanggung jawab sekali. Iya kan? Ya, istrinya pengen share happiness. Berbagi kebahagiaan. Nah, itu berarti kuncinya. Betul. Kamu beruntung nggak punya suami kayak saya? Beruntung. Terus kamu mau nggak berbagi keberuntungan sama yang lain? Nggak mau, egois. Iya, jadi perbanyak bersyukur ya Mas Pane ya. Betul. Insya Allah kalau bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Nikmatnya loh, bukan jumlahnya. Iya. Antum bersyukur punya istri sekarang? Bersyukur. Insya Allah nambah. Amin. Baik nikmatnya dan kuantitas. Oke, gitu ya, Mas Allah luar biasa. Terus gini, closing. Masing-masing. Mau bahas apa? Mas Pane, pesan-pesan nih buat teman-teman yang pelaku pengusaha, bisnis, Atau yang mau baru bikin usaha, terus pelaku ini hobi sepeda, biar nggak terlalu over. Ya kan akhirnya sampai harus bohong ke istri gitu kan, beli apa? ya. Beli rantai sepeda malah beli rantai kapal gitu. Beli apa namanya sadel harganya 500 harganya 5 juta dibilang 500.000. Nah, itu. Supaya apa itu 5 juta? Hah? Set Ya berapa? misal kan contoh, saya kan nggak tahu. Saya bukan anak sepeda. Sepedanya korun ya. Bisa. Nah, ini pesan untuk pengusaha atau untuk yang punya Kameranya hobi? yang mana ini? Oke, untuk sahabat semua, pemirsa PMS. PMS itu artinya adalah apa? Podcast menuju surga. Masya Allah, pengen Podcast masuk menuju surga. surga. PMS. Nah. PMS itu pengen masuk surga. Lebih ketemu ya? Nah. Untuk PMS pengen masuk surga. Terus ada tagline-nya, sakitnya minta ampun. Oke, closing statement nggak banyak-banyak, terutama di masa pandemi ini adalah masa yang sulit untuk kita semua. Walaupun tidak untuk tidak untuk beberapa orang, tapi kebanyakan orang ini adalah masa sulit. Saatnya ini untuk bangkit. Ini untuk bangkit, yaitu bangkit untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala-galanya. Masya Allah. Karena apa? Tanpa Dia kita bukan apa-apa. Masya Allah. Dan untuk sahabat semua, tips bisnis atau tips untuk mencari segala yang di dunia ini itu tidak ada artinya kalau teman-teman tidak menguasai yang ada di dalam hati, tidak bisa menjawab sebuah pertanyaan. Kenapa sih
kita diciptakan di dunia ini. Nah, semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan itu dulu sehingga teman-teman nanti powerful dalam melakukan sesuatu hal, baik dalam peningkatan diri sendiri atau peningkatan potensi di dalam di dalam bisnis teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Istimewa. Itu. Oh, salam super. Oke, itu ya teman-teman PMS semuanya, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita telah selesai bersama Mas Yusuf Fani. Dan itu mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Ada manfaatnya untuk antum. Manfaat itu sebetulnya di setiap hal tuh ada, Mas. Ada, tinggal kita jeli atau enggak. Bener, manfaat itu ada. Tinggal kita mau ngambil atau enggak. Betul. Itu adalah di hal-hal yang kita kuasai. Yes. Apa itu? Itu dah. Kalau mau apa itu, lanjut terus tonton kita ya. Insya Allah kita akan kupas tuntas tentang Islam, tentang hijrah, tentang dakwah gitu ya. Oke, pantengin terus channel YouTube kami, channel podcast kami di PMS Sakitnya Minta Ampun. Gitu ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMS.